Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Berjumpa lagi di program Resapi GKJ Margoyudan pagi ini. Doa serta harapan saya Bapak Ibu Saudara selalu dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita mempersiapkan hati di dalam doa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami belum mendapatkan kesempatan datang kepadamu mengawali aktivitas kami pagi ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kebenaran dari firman-Mu. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi ini saya ambil dari Matius 5 ayatnya yang kedua hingga 5. Matius 5 ayat 2 hingga 5. Maka Yesus pun berbicara dan mengajar mereka katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Tema pagi ini adalah mencari hikmat Tuhan. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita menjalani hidup, melakukan aktivitas harian kita, tidak jarang, tanpa kita sadari, membandingkan hidup kita dengan orang-orang di sekitar. Kita melihat secara fisik saja bahwa orang yang kita lihat itu hidupnya enak, hidupnya tidak pernah ada masalah. Naiknya mobil yang bagus-bagus, bahkan gonta-ganti. HP-nya pun juga HP yang mahal. Ya, Bapak Ibu, walaupun itu hanya kesenangan duniawi yang sifatnya hanya sementara. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nah apa yang kita lihat ini terkadang membuat kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi lemah. Sudah melakukan apa yang benar dan beribadah, namun tetap saja hidupnya tidak seperti orang yang dilihat di sekelilingnya. Nah kemudian tidak sedikit anak-anak Tuhan pun memilih hidup atau berperilaku duniawi. Artinya apapun dilakukan asal hidupnya bisa bahagia, hidupnya enak. Apapun itu caranya, baik melalui harta ataupun jabatan yang dimiliki. Padahal firman Tuhan jelas di Mazmur 37 ayat 4. Dan berbahagialah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Nah, dengan berpegang pada firman ini, kita itu diajak untuk menghadapi keadaan atau kondisi apapun kita dengan gembira, dengan sukacita. Pertanyaannya, mengapa kita sebagai orang percaya harus membandingkan hidup kita dengan orang di sekitar kita? Mengapa kita tidak datang saja kepada Tuhan? Mengapa kita tidak meminta hikmat dari Tuhan supaya kita diberi kekuatan untuk menghadapi setiap kehidupan kita?
Bapak Ibu, saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan Yesus, yang harus dan perlu kita lakukan sebagai orang percaya agar kita bisa kuat menjalani hidup adalah dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan meminta Tuhan, meminta hikmat Tuhan, walaupun kita tidak bisa menikmati kesenangan duniawi, tetapi kita dapat menikmati kedamaian yang dari Tuhan, yaitu anugerah keselamatan. Tetaplah teguh di dalam iman dan setia kepadanya. Tuhan memberkati.